Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 semua? Semoga kalian baik-baik saja hari ini. Hari ini Ibu akan mencoba mengajarkan kalian pembelajaran 6. Boleh kalian perhatikan halaman 114 ya. Nah, teman-teman, di sini ada ayo mengamati. Perhatikan baik-baik ya. Amatilah daur hidup nyamuk dan kupu-kupu berikut. Apakah ada persamaan dan perbedaan dari daur hidup kedua hewan tersebut? Nah, jadi kalian di sini disuruh memperhatikan gambar yang ada di sini. Ini adalah daur hidup dari nyamuk dan yang sebelah sini adalah daur hidup dari kupu-kupu. Nah, untuk mengetahui hal itu, Ibu akan mencoba memberikan sebuah video daur hidup dari nyamuk dan juga dari kupu-kupu. Jadi, tugas kalian memperhatikan baik-baik video tersebut dan kalian bisa mengetahui apa ya persamaan dan perbedaannya dari daur hidupnya nyamuk dan juga kupu-kupu ini. Oke, sudah siap menonton videonya? Jika sudah siap, silahkan diperhatikan baik-baik videonya. Selamat menyaksikan. Metamorfosis sempurna nyamuk. Proses metamorfosis nyamuk. 1. Telur. 2. Larva. 3. Kepompong. 4. Nyamuk. Nyamuk tumbuh hingga dewasa melalui 4 tahap. Proses ini disebut metamorfosis. Gambar berikut merupakan siklus hidup dan metamorfosis nyamuk. Berikut ini merupakan penjelasan lengkap proses tahapan metamorfosis nyamuk. Telur nyamuk. Nyamuk memerlukan tempat berair untuk meletakkan telurnya, terutama di genangan air jernih yang mengalir dengan sangat lambat sehingga telur tidak akan terseret arus air. Biasanya nyamuk betina memproduksi telur berkisar 100 butir dengan ukuran 0,5 mm. Lokasi yang digunakan untuk meletakkan telur berbeda tergantung spesies nyamuk yang bertelur. Lamanya tahap telur berbeda-beda tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Telur nyamuk biasanya menetas menjadi larva dalam waktu 4-8 jam atau sekitar 1-2 hari. 2. Larva atau jentik-jentik. Saat baru menetas, larva nyamuk berukuran sangat kecil sehingga sulit untuk diamati. Larva nyamuk atau jentik-jentik ini hidup di permukaan air dengan bernapas melalui sipon. Sipon terletak di abdomen sehingga jentik nyamuk nampak seperti aktivitas snorkeling. Bentuk sipon langsing dan kecil seperti saluran pipa udara panjang. Larva nyamuk memakan mikroorganisme dan sumber organik lainnya yang berada di dalam air. Saat larva nyamuk terganggu atau terancam, dia akan menyelam untuk menyelamatkan diri. Lama fase larva nyamuk berkisar 4-5 hari dipengaruhi dengan kondisi lingkungan sekitar. Terdapat sedikit perbedaan waktu dalam fase larva, tergantung pada jenis spesies nyamuk dan kondisi lingkungan. Pupa atau kepompong. Setelah larva nyamuk melewati tahap instar keempat, kemudian larva nyamuk berkembang menjadi pupa. Tahap pupa hanya terjadi dalam beberapa hari, yang biasanya sekitar 1-2 hari tergantung dari spesies nyamuk.
Pada fase ini, kepompong nyamuk atau pupa bernapas melalui pipa pendek di permukaan air. Pupa nyamuk memiliki ciri khas unik, yaitu dapat bergerak cepat melalui air. Saat pupa nyamuk mengalami gangguan dan ancaman, maka dia akan menyelam untuk bersembunyi di dalam air. Kepompong nyamuk akan kembali ke permukaan setelah gangguan dan ancaman hilang. Nyamuk tahap dewasa. Setelah fase pupa atau kepompong selesai, kulit pupa nyamuk bagian atas akan terbelah. Nyamuk itu dengan perlahan dan hati-hati akan keluar dari kulit pupa tersebut. Setelah lepas dari kulit pupa, sesaat nyamuk beristirahat sampai tubuh dan sayapnya mengeras. Setelah tubuhnya mengeras, nyamuk akan terbang untuk memulai kehidupan barunya. Salah satu hal pertama kali yang dilakukan nyamuk yaitu terbang untuk mencari nektar terdekat di wilayah tersebut. Nektar dikonsumsi dengan tujuan sebagai energi beraktivitas ke depannya. Umumnya, nyamuk jantan muncul lebih dulu sebelum nyamuk betina menyelesaikan fase pupa. Hal tersebut menjadi suatu keuntungan bagi nyamuk jantan untuk matang terlebih dulu sebelum nyamuk betina muncul. Nyamuk jantan kemudian menggunakan antena berbulu untuk mendengarkan sayap nyamuk betina yang baru muncul. Setiap spesies nyamuk memiliki suara yang berbeda-beda pada sayapnya, sehingga nyamuk jantan dapat menemukan betina dari spesies yang sama. Perkawinan nyamuk biasanya terjadi setelah 1-2 hari dari waktu seusai keluar dari fase pupa. Setelah mereka kawin, betina akan mencari makanan berupa darah. Nyamuk betina menghisap darah karena membutuhkan protein saat masa bertelur. Dari penjelasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa nyamuk mengalami metamorfosis sempurna melalui 4 tahap proses fase pertumbuhan, yaitu telur, jentik, kepompong, dan akhirnya menjadi nyamuk dewasa yang bisa terbang. Siklus kehidupan nyamuk akan berulang kembali ke generasi selanjutnya. Masih ingat bukan? Mari kita ulang kembali secara singkat. Telur nyamuk menetas. Larva nyamuk atau jentik-jentik yang bertumbuh kembang. Pupa atau kepompong yang kemudian berubah menjadi nyamuk dewasa yang bisa terbang. Nyamuk betina yang memproduksi telur kemudian akan menghasilkan generasi nyamuk berikutnya. Selanjutnya akan dimulai dengan nyamuk generasi baru dengan siklus yang sama. Nah, itulah penjelasan mengenai metamorfosis nyamuk dan juga daur hidup nyamuk. Daur hidup dan metamorfosis sempurna kupu-kupu.
Metamorfosis kupu-kupu. 1. Telur. 2. Ulat. 3. Kepompong. 4. Kupu-kupu. Serangga ini biasanya mudah ditemukan terbang di taman pekarangan rumah. Banyak orang yang belum mengetahui bahwa kupu-kupu merupakan wujud dewasa dari ulat. Pada saat tahap dewasa, kupu-kupu hanya memakan cairan berupa nektar. Kupu berperan cukup penting sebagai penyerbu alami dalam proses pembuahan bunga. Kali ini kita akan membahas mengenai daur hidup dan metamorfosis kupu-kupu. Daur hidup kupu yaitu dari telur kupu yang menetas, kemudian tumbuh memasuki tahap larva. Kemudian berkembang menjadi pupa atau kepompong, selanjutnya pupa berubah menjadi kupu dewasa. Kupu memasuki masa kawin dan akan menghasilkan kupu generasi baru dengan siklus yang sama dan akan berulang kembali. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai rincian proses tahapan pertumbuhan metamorfosis lengkap kupu-kupu. 1. Fase telur. Setelah memasuki masa kawin, kupu betina akan menghasilkan telur. Beberapa telur jenis kupu-kupu mungkin berbentuk bulat, tetapi ada juga beberapa telur dari spesies lainnya berbentuk lonjong. Biasanya telur kupu diletakkan pada daun tanaman, yang mana merupakan sumber makanan larva kupu nantinya. Telur kupu akan menetas dalam waktu 3-5 hari, tergantung dengan jenis spesies dan iklim tempat telur tersebut berada. 2. Fase ulat atau larva. Kupu yang baru menetas dari telur dikenal sebagai larva, atau juga bisa dikatakan sebagai ulat. Sesaat setelah menetas, ulat akan mulai memakan daun yang berada di sekitarnya. Pada saat fase ini, ulat membutuhkan banyak makanan sehingga akan merusak tanaman dan sering dianggap sebagai hama. Ulat berganti kulit sebanyak 4-6 kali. Pergantian kulit pada ulat ini disebut molting. 3. Fase kepompong atau pupa. Segera setelah ulat tumbuh dan mencapai panjang penuh, ulat membentuk diri menjadi pupa yang juga dikenal sebagai kepompong. Kepompong biasanya berwarna hijau atau coklat. Hal tersebut bertujuan untuk menyamarkan diri sesuai dengan lingkungan sekitar. Jika dilihat dari luar kepompong, kelihatannya ulat itu mungkin hanya beristirahat dan tampak tidak beraktivitas. Tetapi sebenarnya di dalamnya terdapat proses perubahan yang dilakukan. Proses pembentukan ini berlangsung antara 7-20 hari, bergantung dari jenis spesiesnya sendiri. 4. Fase kupu dewasa atau imago. Kupu dikatakan memasuki fase dewasa ketika ia berhasil keluar dari pupa atau kepompong. Sesaat setelah keluar dari kepompong, kedua sayap masih lembut, lemah, dan terlipat menempel di tubuhnya. Kupu kemudian akan memompa darah ke dalam sayap untuk membuatnya bisa bekerja dan mampu mengepakkan sayapnya. Biasanya dalam waktu 3 atau 4 jam, kupu-kupu akan mulai bisa terbang. Kupu-kupu terbang di sekitar wilayah tersebut dan mencari makanan berupa nektar untuk bertumbuh kembang. Saat memasuki masa kawin, kupu akan terbang dan mencari pasangan untuk bereproduksi. Setelah kawin, kupu betina akan bertelur.
Kupu biasanya akan meletakkan telurnya di bagian bawah atau ujung daun. Telur yang menetas akan menghasilkan anak kupu yang baru, dan siklus ini akan berulang pada generasi kupu berikutnya. Karena kupu mengalami 4 fase tahapan pertumbuhan, maka dapat disimpulkan bahwa kupu mengalami proses metamorfosis sempurna. Itulah penjelasan lengkap mengenai daur hidup dan metamorfosis kupu. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Baiklah anak-anak, bagaimana? Tadi sudah menonton videonya bukan? Seru ya videonya? Semoga dengan sudah menonton video tersebut, kamu dapat mengetahui perbedaan dan juga persamaan dari daur hidupnya nyamuk dan juga kupu-kupu. Nanti boleh diisi ya tugasnya untuk halaman yang 114. Sekarang kalian buka bukunya di halaman 114 yang ayo mendengarkan. Selanjutnya, Ibu akan mencoba membacakan tentang cerita nyamuk. Dengarkan baik-baik ya. Ada berbagai jenis serangga di sekitar kita. Ada serangga yang menguntungkan, misalnya lebah madu yang menghasilkan madu yang berkhasiat bagi manusia. Ada juga serangga yang merugikan manusia. Contohnya adalah nyamuk. Nyamuk yang dapat menularkan penyakit seperti demam berdarah, kaki gajah, dan juga malaria. Seperti serangga yang lain, selama hidupnya, nyamuk juga mengalami berbagai perubahan bentuk atau yang disebut dengan daur hidup. Daur hidup nyamuk dimulai dari nyamuk dewasa yang bertelur di air. Telur itu kemudian menetas menjadi larva. Larva bisa kita lihat berupa jentik nyamuk yang berenang di air. Larva berkembang menjadi pupa di dalam air. Pada masa istirahat ini, pupa berubah menjadi nyamuk. Nyamuk senang hidup di tempat berair seperti selokan, tempat-tempat yang gelap, dan hinggap di baju-baju yang suka bergelantungan. Nyamuk bertelur di tempat-tempat yang berair seperti vas bunga, bak mandi, atau kaleng-kaleng bekas di halaman yang menampung air pada saat musim hujan. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kebersihan lingkungan. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi nyamuk yang tinggal dan memutus tahapan daur hidup nyamuk. Hidup kita pun akan menjadi lebih sehat. Nah, teman-teman, dari teks yang tadi Bu Guru bacakan dan juga video yang tadi sudah kalian tonton, kalian tahu dong bagaimana cara nyamuk mendaur ulang hidupnya. Jadi, dimulai dari telur, kemudian menjadi larva, dan juga lama-lama menjadi pupa, bahkan menjadi nyamuk yang besar. Jadi kalian di rumah harus berhati-hati jika ada nyamuk ya. Biasanya kalau misalnya ada nyamuk itu artinya ada lingkungan di sekitar kita yang kotor. Bahkan yang misalnya nyamuk itu senangnya hidupnya di yang ada airnya. Nah, oleh karena itu biasakan kita melakukan 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, menguras. Menguras apa? Menguras macam-macam yang ada airnya, baik itu bak air di kamar mandi ya. Kalian bersihkan supaya menghindari dari adanya jentik nyamuk. Yang selanjutnya menguras air. Setelah itu menutup semua tempat-tempat yang beresiko terhinggapnya nyamuk. Yang terakhir ada mengubur barang-barang bekas yang memang sudah tidak terpakai, apapun itu bentuknya. Sampai sini kira-kira kalian paham ya penjelasan Ibu. Semoga penjelasan Ibu hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sekarang kita lanjutkan ke Ayo Mencari Tahu. Buka di halaman 115 ya.
Ayo mencari tahu. Carilah tahu serangga-serangga yang bermanfaat bagi manusia dan manfaatnya, serta serangga-serangga yang dapat merugikan manusia, serta penjelasannya. Kerjakan di buku tugasmu. Nah, teman-teman, ini adalah tugas kalian. Kalian mencatat dan mencari tahu kira-kira selain nyamuk ataupun yang sudah dijelaskan di buku ini atau kupu-kupu ya, ada serangga apa lagi sih kira-kira yang mempunyai manfaat dan juga yang dapat merugikan manusia di kehidupannya sehari-hari. Kamu tulis di buku tulis, lalu nanti jangan lupa dilaporkan ke Bapak Ibu gurunya ya. Nah, setelah selesai, sekarang kita buka halaman 115. Di bagian yang bawah ada ayo berlatih. Seperti yang telah dijelaskan, tahapan daur hidup hewan itu berbeda-beda. Ada yang melalui 4 tahapan, ada juga seperti kupu-kupu dan juga katak, ada yang mengalami 3 kali tahapan seperti jangkrik, ada juga yang bertelur tanpa mengalami perubahan bentuk, dan ada pula yang melahirkan. Jadi proses hidupnya makhluk hidup itu berbeda-beda ya, ada yang bertelur, ada yang melahirkan ya kan. Nah, sekarang tugas kamu adalah melengkapi tahapan daur hidup serangga-serangga yang ada di bawah ini. Nomor 1 adalah contoh. Nomor 1 kupu-kupu, dari mulai jadi telur, terus dia berubah menjadi larva atau ulat, setelah itu menjadi pupa atau kepompong, selanjutnya baru menjadi kupu-kupu. Nah, tugas kalian melengkapi kira-kira daur hidupnya hewan yang ada di sini seperti katak, ayam, kucing, dan belalang itu seperti apa. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, insya Allah kalian paham ya kira-kira hewan-hewan yang ada di bawah ini mendaur ulang hidupnya itu seperti apa. Boleh dikerjakan di rumah ya, tetap semangat. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan buka halaman 116. Di halaman 116 ada ayo lakukan. Ayo lakukan, tulislah kesimpulanmu. Mengapa jika kita membersihkan lingkungan bisa memutus daur hidup dari nyamuk? Tadi sudah Ibu jelaskan tentang daur hidup nyamuk. Kalau misalnya kita menjaga kebersihan diri kita akan terhindar dari yang namanya nyamuk. Jadi kita juga akan terhindar dari yang namanya penyakit demam berdarah ataupun semacamnya. Nah, kenapa sih kita harus memutus agar nyamuk tidak berkembang biak? Nah, kamu boleh tuliskan alasanmu di sini ya. Boleh dikerjakan dan kamu tuliskan kenapa ya kita harus menghentikan daur hidup nyamuk. Nah, kira-kira kenapa nih ya? Kalau sudah dikerjakan, nanti kita akan lanjutkan yang lainnya. Selamat mengerjakan. Sekarang kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Perhatikan di ayo menulis. Di ayo menulis adalah tulislah saran agar lingkungan bersih terbebas dari nyamuk berdasarkan gambar berikut serta pula alasan yang tepat. Nah, teman-teman, kalian di halaman ini diperintahkan untuk menuliskan saran atau pendapat kalian. Mengapa kita harus melakukan hal ini? Gambar yang pertama adalah contohnya misalnya si Andi. Si Andi sedang membersihkan halaman rumahnya. Sarannya ini dia kenapa nih membersihkan halaman rumah? Jadi kalian berikan alasan kalian kenapa si Andi harus membersihkan rumahnya. Nah, berikan nasihat kalian yang terbaik sesuai dengan gambar yang ada di sini. Yang pertama, Andi sedang membersihkan halaman rumahnya. Yang kedua, ini ada Ina sedang membuang sampah pada tempatnya. Ini gambar Ina sedang membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, yang ketiga ada Pak Dodo sedang memangkas dahan-dahan daun
yang sudah kering atau sudah mati dan atau layu gitu ya. Nah, kira-kira dari ketiga gambar ini kalian sudah ada gambaran belum ya? Saran apa yang akan kalian berikan untuk terbebas dari nyamuk? Nah, kira-kira apa ya sarannya? Boleh kalian tuliskan sesuai dengan gambarnya ya. Lalu, tulislah sebuah saran yang berhubungan dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, setelah kalian menuliskan saran dari terbebas dari nyamuk, kalian juga menuliskan saran yang tepat yang termasuk ke dalam pengamalan dari Pancasila sila kedua. Kira-kira bunyinya Pancasila sila kedua gimana ya? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kira-kira dari kemanusiaan yang adil dan beradab ini, saran yang kita bisa berikan yang seperti apa ya? Kalau sudah tahu jawabannya, boleh dicatat ya. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya. Buka halaman 117. Nah, ayo belajar. Belajar tentang apa kita? Biasanya untuk mengajak dan menyadarkan masyarakat, termasuk anak-anak, akan pentingnya menjaga kebersihan, dibuat sebuah informasi. Informasi apa ya? Informasi itu dapat disampaikan secara langsung, secara tulisan ataupun dalam bentuk gambar. Nah, informasi dalam bentuk tulisan dan juga gambar biasanya dibuat dalam bentuk poster. Kira-kira anak-anak kelas 3 ini tahu nggak ya poster tuh kayak gimana ya? Nah, kita lihat lagi ya. Informasi yang disampaikan hendaknya menggunakan bahasa dan kalimat yang singkat, tepat, tetapi mudah dipahami juga. Jadi kalian paham nih maksud dari poster itu adalah apa. Nah, sekarang teman-teman contohnya bisa diperhatikan. Di halaman 117 kalian perhatikan, ini adalah bentuk poster. Nah, di dalam poster ini ada gambarnya dan ada juga beberapa tulisan. Cegah demam berdarah, lakukan 3M. Nah, 3M adalah yang tadi Ibu sebutkan. Yang pertama ada menguras tempat penampungan air. Yang kedua adalah menutup tempat penampungan air. Yang ketiga ada mengubur barang bekas. Ini adalah 3 cara yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah atau mencegahnya berkembang biaknya nyamuk. Nah, untuk kalimat-kalimat contoh dari pembuatan poster, salah satunya ada yang ada di sini adalah buanglah sampah pada tempatnya. Atau hijaukan kembali bumi untuk masa depan kita. Nah, teman-teman, perlu diperhatikan poster pencegahan demam berdarah di samping. Coba dilihat lagi ya tadi ya. Poster menggunakan kalimat yang singkat dan juga ada gambarnya, ada gambar penunjangnya ya tadi ya. Sehingga tujuan dan informasinya sampai kepada masyarakat. Nah, setelah kalian perhatikan poster ini, kalian paham kan akan maksudnya? Nah, itu yang disebut dengan poster. Dengan adanya poster, kalian mendapat informasi penting. Oh iya ya, kita tahu cara mencegahnya dari demam berdarah atau terjadinya banyaknya nyamuk di lingkungan hidup kita dengan cara 3M ini. Nah, ini adalah cara untuk mencegah terjadinya demam berdarah. Mulai dipraktekkan ya jika misalnya memang di rumahnya belum pernah melakukan hal ini. Yang pertama ada menguras, menutup, dan juga mengubur. Nah, sampai sini kira-kira teman-teman paham ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat lagi di halaman 117. Ini ada ayo lakukan. Ayo lakukan itu Ibu ingin meminta teman-teman semua membuat contoh poster. Wah, contoh poster kayak gimana ya Bu? Contoh poster itu yang bahasanya tepat dan juga ada gambarnya, sama seperti contoh di sini. Boleh gambar apapun, pokoknya poster itu
bentuknya ajakan, mengajak semua teman-teman, semua anggota keluarga kalian di rumah untuk melakukan kebaikan, untuk mencegah kebersihan lingkungan boleh, untuk mencegah agar tidak terjadinya demam berdarah boleh. Misalnya apalagi Bu, matikan listrik jika tidak diperlukan boleh, matikan keran air setelah digunakan boleh. Kalian gambarkan dalam bentuk poster. Yang penting pesannya sampai dan informasinya dapat dipahami oleh yang baca. Nanti di rumah kalian coba ya membuat poster dalam bentuk gambar. Jangan lupa diwarnai agar gambarnya bisa lebih indah. Selamat mengerjakan di rumah. Baiklah teman-teman, sekarang kalian buka halaman 118. Di halaman 118, ayo berlatih. Berlatih tentang apa ini? Ini adalah pelajaran matematika. Ibu coba jelaskan dulu ya. Nyamuk senang bertelur di air yang tergenang. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biaknya nyamuk. Berapa banyak nyamuk berkembang biak dalam seminggu? Berapa banyak pula orang yang terkena sakit karena nyamuk? Ayo, kita berlatih berhitung perkalian untuk menyelesaikan persoalan yang ada karena nyamuk. Nah, teman-teman, ternyata di sini kita akan belajar tentang perkalian. Nah, di materi yang sebelumnya kalian juga sudah belajar tentang perkalian ya. Tapi hari ini Ibu akan coba mengajarkan kalian soal perkalian dalam bentuk cerita. Ya, semoga kalian paham akan maksud dari kata-kata yang ada di soal ya. Perhatikan, nomor 1 adalah contoh. Nanti bisa kita kerjakan bersama-sama. Ibu akan memberikan contohnya nomor 1 ya. Coba dilihat dulu nomor 1. Sebuah rumah sakit rata-rata dapat menampung pasien demam berdarah sebanyak 276 orang. Jadi di sini ada pasien rumah sakit sebanyak 276 orang. Setelah itu ada berapa pasien yang dapat ditampung oleh 6 rumah sakit? Ternyata di sini ada 6 rumah sakit yang harus menampung pasien tersebut. Jadi kira-kira ini caranya diapain? Dikali. Jadi 276 dikali 6. Nah, ini kita kalikan. Ya. Teman-teman sudah paham perkalian? Boleh dihitung ya. Kita hitungannya bersusun. 6 dikali 6 kira-kira berapa ya? 6 dikali 6, kalian boleh hitung 6 dikali 6 ada berapa? Setelah tahu jawabannya, 6 dikali 6 36 Bu. Oke, 36. Kalian taruh di sini 36-nya, 3-nya ditaruh di sini. 7 dikali 6, kira-kira 7 dikali 6 berapa ya? Kalian hitung dulu. 7 dikali 6 itu 42 Bu. Oh, 42. 42 karena di sini masih ada sisa, kita tambahkan 42, 43, 44 dan 45. Di sini berarti ada 5-nya ditaruh di sini, 4-nya ditaruh di sini. Sekarang ini dikali ini. 2 dikalikan 6. 2 dikali 6 berapa ya? 2 dikali 6 sama dengan 12. Pinter, 12 berarti ditambah 4. 12-nya ditambah 4. Berarti 12 ditambah 4 berapa? 12, 13, 14, 15, 6, 16. Pinter. Berarti 276 dikali 6 hasilnya adalah
1656. Sampai sini kira-kira kalian paham gak ya? Berarti tugas kalian di rumah adalah mempelajari perkalian yang ada ya. Setelah itu kalian belajar menghitung soal yang ada di buku. Kalau sudah siap, jangan lupa dikerjakan ya. Langsung di buku paketnya saja. Oke teman-teman, semoga materi matematika dan dari perkalian yang Ibu ajarkan dapat bermanfaat dan kalian pahami ya baik-baik di rumah. Selamat mengerjakan. Baiklah teman-teman, setelah kalian selesai mengerjakan semua tugas yang sudah Ibu Guru berikan, kalian jangan lupa kerjakan evaluasi 3-nya ya. Evaluasi 3 di halaman 121 sampai halaman 122. Dibaca baik-baik soalnya, jangan sampai ada yang keliru. Dipelajari lagi materinya supaya kalian lebih paham lagi materi apa ya yang sudah pernah diajarkan sama Bu Guru. Jadi kalian ingat-ingat lagi materinya. Oke teman-teman, sekian dari Ibu Guru hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu Guru ajarkan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Banyak belajar lagi di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan dan berdoa selalu kepada Allah agar kita selalu diberikan kesehatan sama Allah. Jangan lupa berdoa juga supaya COVID-19 ini cepat berakhir agar kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di sekolah. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.